Halo teman-teman, selamat datang di Teknoradio Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol soal Kindle Paperwhite generasi keempat. Nah, buat kamu yang belum tahu, Kindle itu adalah e-book reader atau alat yang kita bisa gunakan untuk membaca file-file digital atau buku-buku digital. Mungkin selama ini yang kita tahu sebenarnya PDF ya, tapi sebenarnya banyak banget versi digital dari buku ya. Itu ada ASW3, istilahnya ada EPUB, ada mobile dan lain sebagainya. Nah, Kindle adalah produk Amazon dan versinya banyak banget ya, dari original Kindle sampai sekarang ada yang versi high end, kemudian ada mid end dan yang paling paling bawah ya. Itu ada. Nah, ini yang Paperwhite ini masuk yang middle dan termasuk yang populer, termasuk seri yang sangat populer ya, karena ini udah built-in dengan lampu di dalamnya, jadi kita nggak perlu tambah penerang lagi untuk membaca buku. Ini tuh udah otomatis ya, udah ada lampu di dalamnya, jadi buku-bukunya bisa langsung kita baca dalam kondisi ruangan gelap, kondisi minim cahaya gitu ya. Jadi bakalan pas banget untuk kita yang suka baca. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk Kindle Paperwhite ini sendiri udah 4 generasi. Ini yang generasi terakhir, generasi terbaru ya, generasi keempat. Kemudian ini juga pakai storage, itu kapasitasnya mulai dari 8 GB dan juga 32 GB. Kalau di seri sebelumnya itu ada yang sampai 4 GB ya. Tapi 4 GB pun sebenarnya sudah sangat bisa menampung banyak buku. Pengalaman saya kemarin pakai yang Paperwhite generasi ketiga itu, buku yang bisa disimpan itu sampai dengan 1500 di 4 GB. Itu pun belum habis ya, sekitar 3,5 GB lah yang kepake. Tapi kan karena nggak mungkin kebaca semua, jadi ya sudah dikurangin lagi dan disisain beberapa buku yang memang pengen fokus buat dibaca gitu. Nah, seperti apa sih tampilan dari Kindle sebenarnya? Oke, ini dia contohnya ya tampilannya. Kalau aku gelapin, oke, ya, bentar. Oke, jadi kayak gini nih tampilan Kindle nih teman-teman. Jadi dia udah built-in cahaya tersendiri ya, ada cahaya di dalamnya yang bikin kita bisa baca buku dalam kondisi gelap seperti ini. Oke, nah ini tuh bisa diatur lagi kecerahannya. Oke, itu sampai sangat terang seperti ini ya. Jadi kita bakalan dalam kondisi minim cahaya itu bakalan tetap bisa baca buku. Oke, jadi enak nih kalau kita baca buku sambil santai seperti ini kan. Dan dia menggunakan sistem touch ya. Jadi ini udah Kindle-nya udah bisa di touch ya. Jadi ketika kita ingin ketika kita ingin membalik halaman, layaknya kita membalik buku membalik halaman di buku-buku biasa, itu kita tinggal men-swipe seperti ini. Nah, Kindle itu sendiri sudah menggunakan teknologi yang namanya e-ink, jadi semacam elektronik tinta yang bisa membuat kita mendapatkan pengalaman layaknya membaca buku fisik ya. Jadi nggak akan ada, tapi memang rasanya seperti kita membolak-balik halaman buku. Oke. Seperti ini. Ini juga bisa kita atur ukuran tulisannya, kemudian juga bisa kita ganti ukuran fontnya, misalnya seperti ini nih. Oke. Nah, ini fontnya bisa digedein lagi tergantung kebutuhan kita teman-teman. Oke. Jadi ini bisa makin besar. Pokoknya seberapa nyamannya kita dalam membaca buku ini kita bisa sesuaikan di Kindle generasi keempat ini. Nah,
Kalau flashback, kalau di review pengalaman menggunakan Kindle Paperwhite 4 ini bukan cukup lagi, udah sangat mengesankan. Bagi saya sih sebenarnya Kindle ini adalah salah satu produk teknologi yang mengesankan, salah satu teknologi yang sangat luar biasa, sangat sangat membantu lah. Dan ini bisa jadi alternatif buat kita yang senang membaca tanpa ada gangguan. Kalau kita baca di kayak misalnya di handphone ya, atau misalnya di tablet seperti ini, ini biasanya kita akan dapat notifikasi. Kadang kita juga akan tergoda untuk browser, untuk buka internet dan sebagainya. Nah, Kindle sendiri memang dirancang untuk membaca tok ya. Dia nggak bisa telepon, nggak bisa internetan, bisa sebenarnya browsernya, tetapi ini tuh terbatas hanya untuk kebutuhan Kindle. Misalnya kayak kita harus login password, nah itu biasanya browsernya akan terkonek, akan bisa dibuka ya. Kebetulan ini juga udah mendukung WiFi, ada juga versi yang bisa 3G juga, jadi bebas sebenarnya. Cuman harganya jauh lebih mahal yang 3G. Nah kalau yang WiFi only ini tergantung ininya ya, tergantung kapasitasnya. Layaknya handphone ya, semakin tinggi kapasitas storage-nya itu semakin tinggi harganya. Kalau yang 8 GB saya cek di marketplace saat ini, yang di marketplace Indonesia itu dijual sekitar 2 jutaan. Kalau untuk yang versi 32 GB itu sekitar 3 jutaan ke atas. Tapi sebenarnya udah banyak versi second, udah banyak yang jual second nih dari Kindle Paperwhite generasi keempat ini yang bisa teman-teman teman-teman beli juga ya. Harganya juga udah turun, udah ada yang jual di bawah 2 jutaan. Dan emang nggak ada kelengkapan lain selain box, kemudian charging juga ya. Kadang ya kita harus, kalau misalnya kita nggak mau ini lecet, kita bisa nambahin kayak case ya. Case-nya ya sekitar 100-an, ini buat aman aja. Banyak jenisnya, ada yang case yang cuman kayak giniannya aja, ada yang sleeve case kayak gini. Jadi ini gampang, dan memang akan tambah lebih berat tapi jauh lebih safe ya, jauh lebih aman, nggak bakalan kena lecet dan sebagainya gitu. Nah, buat kamu yang pengen beli, ada beberapa cara, nggak usah khawatir soal buku gitu ya, karena ada banyak free book yang bisa dipakai, yang bisa di-download, yang bisa digunain gitu ya, dan dimasukin ke sini. Selain cara mendapatkan buku adalah dengan membeli di Amazon, karena di sini udah ada marketnya sendiri ya. Jadi bukan market, ada store-nya. Jadi Amazon itu sudah mengincludekan store, di sini. Ya, ini kalau koneksi internet biasanya langsung ada ya. Nah kira-kira kayak gini. Nah jadi nanti store-nya ini, ntar liatin dulu. Nggak kelihatan. Pokoknya di sini udah ada store. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin beli buku bisa langsung beli di sini. Ini biasanya pakai kartu kredit. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya kartu kredit atau ingin mengambil buku dari luar, misalnya itu bisa juga. Jadi kita bisa transfer via ada aplikasi di laptop yang bisa kita pakai, namanya Calibre, ataupun bisa via email. Jadi kita bisa kirim email ke Kindle kita, kemudian nanti ketika terkoneksi ke internet ini otomatis akan tersinkron dan buku-buku yang udah kita kirim itu akan masuk ke sini. Paling gampang ya pakai laptop ya. Jadi kita bisa menaruh buku-buku kayak ya, termasuk buku-buku Indonesia dan lain sebagainya ya. Misalnya ini nih, saya kebetulan kemarin masukin beberapa buku dari Andrea Hirata ya. Sebenarnya memang saya udah beli versi fisiknya dari buku Pak Hendra. Cuman karena ini untuk memastikan saya lebih enak ketika misalnya nggak bawa buku fisiknya, saya bisa baca di sini ya. Misalnya ini tuh, ini adalah novel Ayah. Ini novel Andrea Hirata, judulnya Ayah. Sejatinya ini nggak ada, belum tersedia versi PDF ya, versi Indonesia yang untuk Kindle, tapi kita akhirnya di convert gitu ya ke versi yang bisa diakses di sini, termasuk PDF sebenarnya bisa. Jadi
buku-buku yang saya masukin juga banyak kan versi PDF, cuman memang dia nanti kayak sistemnya akan membaca berbeda, karena kalau Kindle ini kan memang khusus beberapa format kayak ASW3, terus ada mobile, ada EPUB, itu bisa diatur misalnya untuk ukuran font, digedein fontnya, di switch jenis fontnya misalnya. Tapi kalau udah versi PDF itu biasanya udah permanen ya, istilah itu nggak bisa diotak-atik lagi. Paling kalau kita mau zoom itu ya halamannya yang membesar, bukan fontnya gitu. Misalnya kayak ini nih, gitu. Nah ini kan jadi bukan fontnya yang membesar, tapi lebih ke halaman. Kayak kita akses majalah digital itu ya yang gede itu halamannya gitu ya, bukan fontnya. Misalnya kalau kita perbesar atau kita zoom gitu. Nah kayak gini. Jadi tenang aja sih teman-teman, kalau misalnya pengen beli Kindle dan agak ragu karena ini bisa dapat buku di mana, aman, karena kita bisa ngakses secara online. Banyak forum-forum juga yang buat share buku, bisa di WhatsApp, di Telegram, ataupun juga di forum-forum diskusi online itu banyak banget buku-buku yang free. Ya, bukan artinya kita mau beli yang bajakan, enggak, karena banyak sekali buku-buku terutama yang berbahasa Inggris itu yang disediakan memang secara free, sudah boleh diakses oleh penerbitnya, memang udah diberikan akses untuk dapetin secara gratis. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan buku ya. Pokoknya ini enak banget. Kemudian sekali lagi yang saya suka dari Kindle memang ini karena ringan. Dalam satu Kindle ini aja kita udah bisa menampung sudah bisa bawa banyak banget buku, bisa ratusan, bisa ribuan buku kalau mau. Dan itu tentu akan menghemat space. Kalau kita bawa buku fisik kan itu bakalan makan tempat nih, tapi kalau kita bawa Kindle Tok kayak gini, ini udah bisa nampung banyak buku. Dan satu hal lagi yang hampir lupa saya sampaikan adalah ini tuh daya tahan baterainya bisa berminggu-minggu ya. Jadi kalau anggaplah kita sehari itu baca 30 menit, maka kalau dengan pakai Kindle ini bisa bertahan, baterainya itu bisa bertahan sampai 3 minggu ya. Jadi aman lah. Jadi kita kayaknya nggak perlu bawa cas kemana-mana. Misalnya kalau kita misalnya liburan 3 hari seminggu misalnya, udah bawa ini aja, cas full, kemudian kita bawa, insya Allah aman banget ya. Jadi ini enak banget, kita bisa ambil nentangnya kayak gini nih, baca asik banget ya, nentangnya bisa ambil gini sambil duduk gitu ya. Pokoknya seru ya, simple banget. Kalau kita mau next page kan tinggal ya kayak gini, kayak gini. Nah kalau buku fisik kan kita mesti swipe ya. Orang sih banyak yang bilang kalau buku fisik itu kita masih ngerasakan aroma buku gitu ya, aroma kertas, aroma ada sensasi memegang lembaran-lembaran. Tapi ya kalau di kondisi mobile seperti sekarang yang emang kita dituntut untuk sebisa mungkin minimalis, apalagi ketika harus keluar kota misalnya, kalau kita bawa 10 buku dalam buku fisik dalam satu tas kan parah banget ya, makin berat gitu bawaan. Apalagi sekarang kan bagasi berbayar jadi makin berat. Nah jadi Kindle ini jadi solusi teman-teman buat kamu yang memang pengen simple gitu ya, mau bepergian, kemudian baterai aman gitu. Dan ini tuh anti glare sekali lagi, ini jadi nggak silau kalau kita baca pakai ini, pakai handphone atau pakai ini kayak tablet gini segede ini, itu tuh bikin silau. Itu yang bikin kita kenapa selama ini susah untuk baca buku secara digital itu dalam waktu yang lama. Kalau dengan Kindle ini karena udah ada anti glare-nya ya, ini jadi udah ada anti glare. Oke. Jadi karena ini udah ada anti glare-nya, jadi kita enak sebenarnya teman-teman ya. Kita nggak akan silau untuk membaca buku di Kindle ya. Jadi kita aman banget bacanya, nggak akan perih di mata misalnya, nggak akan bikin mata kita capek gitu ya. Kan biasanya kalau kita baca buku fisik itu kadang kan karena pencahayaan itu nggak stabil, karena misalnya nggak selalu nggak stabil lah istilahnya. Kalau kita pegang buku fisik itu bisa
bikin kita capek, kemudian cepat ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau di Kindle pengalamanku ini jauh lebih nyaman karena cahayanya tetap ya, nggak ada yang berubah misalnya, jadi enak juga di mata. Dan tadi seperti saya bilang ini anti silau. Ini tipis, bentar tak liatin bandingin dengan buku biasa. Oke, sorry, nggak siap. Oke, ini Atomic Habit ya. Ini Atomic Habit. Buku dari James Clear. Ini perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Ini versi Indonesianya. Nah, saya juga sebenarnya punya versi digitalnya. Wait, saya cariin bentar. Atomic Habit. Oke. Ya, lihat. Ya, jadi saya punya versi fisiknya dan versi digital. Ini sama-sama. Ini versi Indonesia, ini versi Inggris. Bayangin teman-teman, kalau saya bawa buku setebal ini, oke, dibandingin dengan Kindle setipis ini, mending pilih mana? Kalau ini saya bawa misalnya ada 10 aja. Kebayang tebelnya kan segini. Nah, tapi kalau cuma bawa Kindle bisa setipis ini. Oke. Tipis banget. Oke. Saking tipisnya tuh jadi lebih enak banget buat kita kita baca, kita bawa gitu ya, saking tipisnya. Dan nggak ada beda sebenarnya nih. Tuh kan, lihat. Oke. So, itu dia teman-teman. Nah, tapi soal apakah kemudian harus membaca buku fisik atau atau memilih digital, itu pilihan teman-teman ya, balik ke teman-teman masing-masing. Apakah lebih seneng yang mana nih? Apakah lebih suka menikmati aroma kertas gitu ya ketika ini saya belum buka nih. Jadi saya buka dulu. Oke. Apakah lebih suka menikmati aroma kertas seperti ini gitu ya? Oke, seperti ini. Lebih suka membalik buku misalnya, oke. Atau cukup dengan ini? Ya, kita tinggal swipe, ya, oke. Oke, jadi apakah ini atau ini? Itu balik lagi ke teman-teman ya. Itu hak teman-teman. Tapi kalau saya sih, kalau pengen simple ya Kindle. Tapi kalau pengen tetap terlihat keren ya, karena kan orang tuh kadang kalau baca buku di kafe sambil ngopi kan kelihatan pegang buku tuh kayaknya keren banget gitu ya, jarang-jarang gitu ya. Oke, itu dia teman-teman, balik review singkat, nggak singkat sih, sorry agak panjang, tentang Kindle ini, Kindle Paperwhite generasi ke-4 ya. Ada banyak varian yang bisa teman-teman beli. Kalau yang Kindle 8 generation dan seterusnya itu juga jauh lebih murah. Bisa juga teman-teman beli ya. Oke. So, pilih Kindle atau buku, balik lagi teman-teman. Have a nice day. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, comment, like, and share. Bye.